Semuanya, ketemu lagi di video saya kali ini. Setelah sekian lama, akhirnya saya kali ini akan bahas lagi video tentang anime Tensei Shitara Slam Doraken alias Tensura. Dalam video kali ini, gue akan membahas tentang 12 Jenderal Rimuru dan jabatannya dalam pemerintahan Cura Tempest. 1. Diablo. Diablo adalah bawahan terkuat Rimuru sekaligus Black Primordial Demon. Sebagai bawahan terkuat Rimuru, Diablo membawahi 12 pasukan khusus Black Number yang terdiri dari 700 iblis kuat dan berada langsung di bawah komando Rimuru. Diablo sendiri membawahi 3 iblis primordial lain dan Black Number, yaitu Carrera si primordial kuning, Ultima si primordial ungu, dan Testarossa si primordial putih. Meskipun begitu, jabatan sipil dari Diablo ini adalah sekretaris nomor 2 Rimuru dan junior dari Sion si sekretaris nomor 1. Meskipun jabatannya adalah sekretaris, tugas Diablo kebanyakan hanyalah sebagai butler atau pelayan pribadi Rimuru. 2. Zegion. Meskipun Zegion termasuk dalam 3 besar bawahan terkuat Rimuru, tapi setauku Zegion tidak memiliki jabatan apapun selain penjaga labirin. Jadi untuk Zegion mending skip dulu aja. 3. Benin Maru. Sebagai salah satu jenderal terkuat Rimuru, di sini Benin Maru memiliki jabatan militer tertinggi, yaitu sebagai panglima tentara pasukan Cura Tempest. Semua pasukan Cura Tempest terkecuali Black Number ada di bawah wewenang Benin Maru, termasuk Green Number, Yellow Number, Yomigaeri, Blue Number, Goblin Rider, Hairyu, dan Kurenai. Karena panglima tentara adalah jabatan resmi, jadi setauku Benin Maru gak mungkin punya jabatan lainnya. Walaupun terkadang Benin Maru ditunjuk Rimuru untuk jadi ajudannya. 4. Testarossa. Testarossa adalah White Primordial Demon, sekaligus yang paling cerdas di antara 7 Primordial Demon lainnya. Dalam bidang militer, Testarossa adalah bawahan dari Diablo dan membawahi 200 iblis putih dari Black Number. Dalam memimpin pasukan, Testarossa ditemani Mos dan Jien sebagai wakilnya. Dalam bidang pemerintahan, menurutku peran Testarossa nggak kalah penting. Dia bisa dibilang adalah Menteri Luar Negeri di Tempest. Banyak tugas penting yang telah dia jalankan, salah satunya adalah menjadi perwakilan Cura Tempest di Dewan Barat. Lewat kecerdasan Testarossa, ia berhasil meyakinkan para anggota Dewan untuk menerima Tempest sebagai anggota Dewan Barat. Bahkan di sini, Testarossa malah diangkat sebagai ketua dari Dewan Barat. Hal yang bahkan Rimuru sendiri bisa dibilang gagal untuk meyakinkan mereka. Bahkan ketika era Kekaisaran Timur, Testarossa menjadi perwakilan Tempest untuk perundingan damai setelah kemenangan Tempest atas Kekaisaran Timur. Ya, ini lumayan lucu karena soalnya kan Testarossa sendiri adalah teror bagi Kekaisaran Timur sebelum jadi bawahan Rimuru. Ya jadi ya cocok aja sih. Carrera. Sama seperti Testarossa dan Diablo, Carrera adalah Yellow Primordial Demon. Dalam militer, ia adalah bawahan dari Diablo dalam pasukan Black Number. Ia memimpin 200 iblis kuning yang dibantu oleh 2 wakilnya, yaitu Esprit dan Agrera. Dalam bidang sipil, dia mempunyai jabatan penting sebagai hakim. Meskipun begitu, perannya sebagai hakim gak banyak diceritakan baik di cerita utama maupun spin-off. Kemungkinan ini terjadi karena di Tempest kriminalitasnya hampir nol. Cuma orang yang apes yang kepikiran untuk berbuat kriminal di Tempest. 6. Ultima. Kurang lebih Ultima mirip sama Carrera. Ia primordial ungu, bawahan dari Diablo di Black Number dan memimpin 200 iblis ungu. Ia dibantu oleh Freyem dan Sonda sebagai wakil dari Ultima. Ia mempunyai jabatan sipil sebagai jaksa di Tempest. Tapi sama seperti Carrera, karena Tempest nggak ada kriminalitas, jadi jabatan cenderung gabut dan nggak ngapa-ngapain. 7. Rangga. Untuk Rangga, walaupun dia pemimpin dari klan Tempest Star Wolf, setauku dia nggak punya jabatan spesifik baik di militer maupun di sipil. Dia fokus jadi peliharaan Rimuru. Sion. Walaupun di novel ia tidak punya kemampuan berevolusi ke tingkat Demon Lord, tapi dalam militer seenggaknya Sion memimpin 2 pasukan Tempest. Secara resmi, Sion adalah pemimpin dari Yomigaeri, 100 orang pasukan yang memiliki regenerasi super cepat dan abadi. Pasukan ini dibentuk setelah penyerangan Falmus, dan setelah dibangkitkannya korban dari pasukan Falmus, maka terbentuklah Yomigaeri yang kebal dan bisa dibilang abadi.
Walaupun hanya berjumlah 100 orang, namun ini termasuk salah satu pasukan elit yang berada langsung di bawah komando Panglima Perang Benin Maru. Selain Jomigari, Xion juga memimpin pasukan swasta yang bernama Xion Fans Club. Gak banyak yang gue tahu tentang pasukan ini, tapi kayaknya isinya para raksasa anaknya Dagruel. Dalam pemerintahan sipil pun Xion memiliki jabatan sebagai sekretaris satu Rimuru, sekaligus senior dari Diablo dalam bidang sekretaris. Meskipun begitu, baik Diablo maupun Xion termasuk useless sebagai sekretaris. Jika Diablo tadi alasannya adalah karena fokus sebagai butler alias pembantu, di sini Xion benar-benar nggak ngapa-ngapain. Bahkan tugas sekretaris kebanyakan dipegang sama Putri Suna. Jadi menurutku kayaknya secara nggak langsung Xion ini bodyguard deh, walaupun ya sebenarnya Rimuru juga nggak butuh bodyguard juga. 9. Kumara. Seperti Segion, sebagai penjaga labirin gak banyak tugas yang dia miliki, baik di militer maupun di sipil. Cuman sebelum masuk ke dalam bentuk wanita dewasa, Kumara si lupa ekor 9 ini punya kedudukan sebagai siswa sekolah di Tempest. Dia satu kelas sama murid-muridnya Sisu, yaitu Kenya, Chloe, Gale, Alice, dan Ryota. Ya walaupun kayaknya si Kumara ini gak satu circle sama mereka. 10. Adelman. Si Adelman ini juga dia nggak banyak berperan baik di jabatan resmi maupun militer karena fokus sebagai penjaga labirin. Tapi karena ia adalah penjaga labirin level 50, jadi kayaknya lumayan sibuk karena banyak didatangi penantang. 11. Gabiru. Si kadal biru kocak ini walaupun bukan yang terkuat di antara bawahan Rimuru, tapi menurutku peran dia tetap sangat penting baik sebagai jenderal pasukan maupun sebagai pejabat. Dalam militer, Gabiru adalah pemimpin Blue Number dan High Ryu, pasukan yang terdiri dari para Dragon Newt yang berbentuk naga yang setia dengan Gabiru. Walaupun bukan yang terkuat, pasukan ini lumayan berguna karena termasuk pasukan yang serba bisa. Sebagai Dragon Newt, pasukan ini sanggup bertarung di darat maupun di udara. Bahkan setauku Dragon Newt juga bisa berenang. Gabiru juga memelihara 300 ekor Wyvern yang menambah kekuatan dari pasukan udara Tempest. Dari segi jabatan sipil, peran Gabiru sebagai peneliti juga gak kalah penting. Walaupun dari segi kejeniusan dalam cerita gak terlalu diceritakan, tapi sebagai rekan kerja Vesta, banyak penemuan yang telah mereka raih bersama-sama. Gabiru juga lumayan ahli masalah penelitian tanaman, sehingga ramuan Full Potion Tempest stoknya akan senantiasa terjamin di bawah pengawasan Gabiru. 12. Gerudo. Sama seperti Gabiru, Gerudo bukan yang terkuat di antara bawahan Rimuru. Meskipun begitu, dari segi militer, pasukan Gerudo adalah salah satu pasukan dengan pertahanan terbaik di Tempest. Kecepatan regenerasinya juga lumayan cepat, bisa dibilang Gerudo dan pasukannya ini adalah benteng bergerak Tempest. Bawahan Gerudo terdiri dari dua grup, yaitu Yellow Number dan Orange Number, yang terdiri dari para orc bawahan Gerudo. Dari segi sipil, di bidang Gerudo ini adalah kepala proyek dan menteri PUPR versi Tempest. Sebagai bos dari para kuli, peran Gerudo sangat-sangat penting dalam pembangunan Tempest. Tanpa tenaga dari Gerudo, bisa jadi pembangunan infrastruktur Tempest nggak akan sebesar sekarang. Gerudo jugalah yang menjadi kunci kenapa jalanan Tempest bisa saling terhubung dan kota bisa selesai dibangun. Jadi bisa dibilang dari 12 bawahan eksekutif Rimuru, gak semua orang berguna jika dilihat dari jabatannya. Beberapa memang gak memegang jabatan apapun, beberapa memegang jabatan penting tapi tetap aja gabut karena gak ada kerjaan, beberapa malah kerjaannya suka-suka dia. Tapi dari 12 orang itu, paling the best menurutku adalah Benin Maru, Testarossa, Gabiru, dan Gerudo. Gak hanya memiliki jabatan yang penting, tapi mereka juga melaksanakan tugasnya dengan baik, dan perannya secara pribadi juga sangat penting bagi Rimuru. Jadi aku respect banget buat mereka, terutama kejeniusan Testarossa dan Benin Maru, serta kerja keras Gabiru dan Gerudo. Jadi terima kasih udah nonton video ini, like and subscribe.